العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Juwaini rahimahullah والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بدليل ويسمى الظاهر بدليل. Oh, begitu antum. Oh. Salibik. ويسمى الظاهر ظاهرا. ويسمى الظاهر ظاهرا atau bagaimana? Wa yusamma adh-dhahiru bid-dalil. Beda. Kalau di sini wa yusamma dhahiran bid-dalil. Sebenarnya mirip. Ya kan? Kita jelaskan dulu. Qala al-muallif al-Juwaini rahimahullah fi matnihi al-Waraqat wadh-dhahiru mahtamala amrayni ahaduhuma adhhar min al-akhar. Wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil wa yusamma dhahiran bid-dalil. Kata beliau, sekarang kita masuk dalam pembahasan al-zahir. Setelah sebelumnya, pembahasan ini disinggung pada pembahasan mujmal dan mubayyan. Pada penjelasan Asy-Syarih hafizahullah, tatkala beliau mengatakan lafaz dari sisi penunjukannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada lafaz yang tidak mengandung makna kecuali hanya satu. Makna yang jelas. Apa namanya? Nas. Yang kedua, ada lafaz yang ihtimal. Mengandung kemungkinan makna lebih daripada satu. Bisa dua, tiga, atau lebih dari itu. Maka keadaannya ada dua. Keadaan yang pertama, kedua makna atau lebih ini ala haddin sawa. Derajatnya sama, tidak ada yang bisa dikuatkan. Apa namanya kalau begini? Mujmal. Yang malu-malu. Sebut saja. Sebut. Yang malu-malu. Nah, namanya mujmal. Kalau misalkan di antara dua makna atau lebih ini ada yang bisa dikuatkan, paham ini? Maka yang lebih kuat apa namanya? Zahir. Dan yang lemah, ini pembahasannya sekarang. Nah, sekarang beliau merinci apa itu zahir dan apa itu muawwal. Karena sebelumnya beliau telah menjelaskan apa itu nas dan apa itu mujmal. Sekarang beliau akan membahas sisa dari pembagian yang telah berlalu, yaitu tentang al-zahir dan al-muawwal. Kata beliau hafizahullah atau rahimahullah, wadh-dhahir dan lafaz yang zahir mahtamal amrain, dia adalah lafaz yang mengandung dua perkara, ai maknayain, mengandung dua makna. Ahaduhuma, yang dimana salah satu dari kedua makna tersebut adhar, lebih nampak dan lebih kuat, minal akhar, dari makna yang lainnya. Sama dengan yang dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah pada syarahnya sebelumnya. Wa yu'awwalu dhahiru bid-dalil. Sekarang masalah yang terkandung dalam pembahasan zahir. Yang pertama tadi masalah tentang definisinya, ta'rifnya. Apa pengertian zahir itu? Masalah yang kedua, ternyata lafaz zahir itu terkadang ditakwil. Maksudnya dipalingkan dari maknanya yang kuat kepada makna yang lainnya. Tapi dengan syarat harus ada dalil atau qarina yang menunjukkan takwil tersebut. Karena akan datang, dan sudah kita singgung sebelumnya, takwil itu ada dua. Ada takwil yang boleh dan mahmud, dipuji, dan ada takwil yang haram dan madmum, tidak boleh dan tercela. Kalau takwil yang dipuji, itu takwil yang berpegang kepada dalil. Kalau takwil yang madmum, takwil yang tidak ada dalilnya. Wa illa, takwil secara umum maknanya sorful lafaz an zahiri, memalingkan suatu lafaz dari zahirnya, dari makna asalnya. Bedanya antara yang mahmud, jaiz, dan mamnu, madmum, hanya pada dalilnya. Kalau yang takwil yang dibolehkan, itu takwil yang bidalilinnya dulu alaih. Paham ini? Kalau takwil yang tidak diperbolehkan dan tercela, yaitu bila dalil. Jadi kesimpulannya takwil yang dibolehkan ya sorful lafaz an zahiri bidalilin ya dulu alaih, memalingkan lafaz dari maknanya yang asal menuju makna yang lain dengan dalil. Kalau takwil yang tercela itu takwil ya sorful lafaz an zahiri bila dalil,
memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang lain tapi tanpa dalil. Kemudian yang terakhir, dan ini masalah sekaligus faidah, wa yusamma zahiran bid dalil. Dan zahir lafaz yang dipalingkan dari makna zahirnya kepada makna yang lain dengan dalil, apa namanya? Dalil. Zahir bid dalil. Pahamin? Jadi asalnya dia bukan lafaz yang zahir, tapi karena dalil dia menjadi zahir. Nanti akan datang pembahasannya. Iqra. Qala syarih al-zahiru lughatan al-wadihu wa qala ba'duhum lafdhuhu yugni an tafsirihi wa istilahan arafuhu arrafahu biqawlihi mahtamala amrayn ahaduhuma adharu min al-akhar fa qawluhu ma ay lafdhun wa qawluhu ihtamala amrayn ay ma'nayaini aw akthar lianna adh-dhahira qad yakunu lahu iddatu ihtimalati huwa fi ahadiha adharu wa hadha yukhrijun nass lima taqaddam wadh-dhahiru fil haqiqati huwa ihtimalur Enggak ada alif lamnya tuh. huwa al-ihtimalur rajih min al-amrayn. Wallahu alam ya. Ini kayaknya kesalahan cetakan. Wallahu alam. Karena rahaja, coba cari di kamus apa itu rahaja. Wallahu alam ini rahaja. Enggak ada. Hah? Hah? Enggak ada di buku. Maksudnya enggak ada apa? Oh, guru. Saya bilang Rehan, tidak ada memang kurang kalau di situ. Astagfirullah. Yang punya buku kasih sama temannya. Kayak kemarin, bergandengan. Ada orang. Mana tatbik ayat wa ta'awun 'alal birri wat taqwa innal mu'minuna ikhwah. Mana tatbik fil ayah. Aywa. Memang baik sekali Rehan tahu. Baik, baca itu baik, itu penting itu. Lanjut. Wal lafdhu alladhi yahtamilu wujuhan min al-ma'na ba'daha arjahu min ba'di la yuqalu lahu zahiran illa idha istamala fi tu'mila fi tarfi rajih في الطرف الراجح ولو قال في تعريفه ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره لكان أوضح وقوله أحدهما أي أحد المعنيين وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه بمجرد السماع bisa itu yang masyhur بمجرد السماع وهذا يخرج المجمل لأنه لا يتبادر فيه واحد من المعنيين وقوله أظهر من الآخر لظهور أسباب منها أسباب منها أسباب ini أسباب ممنوع من الصرف أسباب لا حول ولا قوة إلا بالله. Saya kan bilang mamnu min as-sarf. Berarti maksudnya saya itu ditanwin atau tidak. Bukan masalah di dhamma atau di fathah. Antum pikir rubah fathah. Sebabun. Tanwin. Kenapa tadi antum apa korinanya kira-kira antum mamnu min as-sarf ini? Ingat ya, yang di mamnu min as-sarf itu cuma sigha muntahal jumu' dari jama'.
bukan jamak taksir seluruhnya. Kebiasa orang begitu. Oh, jamak. Antam. No min as-sarf. La. Baik, sampai situ insyaallah. Qala hafizahullah asy-syarih Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, adh-dhahir lughatan. Sekarang beliau memulai membahas masalah yang pertama tentang definisi dan ta'rif dari adh-dhahir. Beliau memulai dengan ta'rifnya secara bahasa. Kata beliau, adh-dhahiru lughatan al-wadih. Adh-dhahir secara bahasa maknanya al-wadih, yang jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Apa makna dhahar? Ay wadaha wabana. Telah nampak dan jelas kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, yang tidak lain disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Syahidnya dhahara. Apa maknanya? Wadaha wabana. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mendefinisikan adh-dhahir secara bahasa dengan ucapan mereka, lafdhuhu yughni an tafsirihi. Dia adalah lafaz yang lafaznya itu sendiri telah mencukupkan maknanya. Maksudnya lafaznya itu sendiri telah menjelaskan maknanya. Wastilahan, adapun secara istilah, arrafahu, maka al-muallif mendefinisikannya biqaulih, dengan ucapan beliau, mahtamala amrayni ahaduma adhar minal akhar. Dia lafaz yang mengandung dua hal, yang salah satu dari kedua hal tersebut lebih nampak daripada yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, faqauluhu ma, ucapan beliau ma ay lafaz, maknanya lafaz. Wa qauluhu ihtamala amrayn ay maknayain au akthar. Makna amrayn ay maknayain, dua makna atau lebih. Paham ini? Lianna dhahir, karena yang namanya dhahir qad yakunu lahu iddatu ihtimalatin wa huwa fi ahadiha adhar wa hadha yukhrijun nassa lima taqaddam. Kenapa dikatakan lafaz dhahir? Dia adalah lafaz yang mengandung dua makna atau lebih. Kata beliau, kan namanya dhahir itu kadang dia memiliki iddat ihtimalat, banyak ihtimal dan kemungkinan makna di dalamnya. Wa huwa fi ahadiha adhar, hanya saja salah satu dari banyak makna tersebut ada yang lebih nampak daripada yang lainnya. Wa hadha, maksudnya dhahir ini mengeluarkan nas. Kenapa? Karena nas aywa la yahtamilu illa ma'nan wahida kama taqaddam. Baik. Dan sebagian ulama, ini faedah, menamakan adh-dhahir dengan an-nas ghairu sharih. Ba'duhum sama adh-dhahir biqaulihim an-nas ghairu sharih. Ya, sebagian ulama ada juga yang menamakan lafaz dhahir ini sebagai nas ghairu sharih. Ya, dan ini telah lewat ya di pembahasan sebelumnya tentang an-nas pada ucapan Asy-Syarih hafizahullah, wan nasu istilahan arrafahu biqauli ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Di bawahnya, di akhir paragrafnya kata beliau, wa hadha huwan nasu sharih. Berarti lawannya, paham ini? Adalah lawannya adalah dhahir, nasun ghairu sharih. Dijelaskan di bawah pada ucapannya Qadhi Abu Ya'la. Lihat, kalau cetakan yang biru ini 120. Ada ucapannya Qadhi Abu Ya'la? Ada tak? Kan kata Qadhi Abu Ya'la tentang nas, dia bilang seharusnya nas ini lebih umum maknanya. Bukan hanya pada kata yang mengandung satu kemungkinan. Tapi kata walaupun banyak kemungkinannya, tapi tetap punya makna yang nampak, itu juga namanya apa? Nas, menurut Abu Ya'la. Dikomentari oleh Syekh. Kata beliau, kalau begitu, al-dhahir anna hadhan nas ghairu sharih. Yang nampak kalau nas ini nas yang ghairu sharih. Apa yang dimaksud dengan nas ghairu sharih di sini? Al-dhahir itu tadi. Karena al-dhahir adalah lafaz yang mengandung banyak makna, tapi bersamaan dengan banyaknya makna yang terkandung di dalamnya, salah satu dari makna tersebut ada yang lebih nampak dan jelas. Ini maksudnya.
Kemudian kata beliau hafizahullah wa dhahiru fil haqiqati huwa al-ihtimalur rajihu minal amrain. Dan al-zahir secara hakikatnya dia adalah kemungkinan makna yang lebih kuat dari dua makna yang ada. Wal lafdzul ladzi yahtamilu wujuhan minal makna. Dan bersamaan dengan itu dia adalah lafaz yang mengandung banyak kemungkinan berupa makna. Ba'duha arjah min ba'd. Yang sebagian makna itu lebih rajih, lebih kuat, lebih nampak, lebih jelas daripada makna yang lainnya. Wala yuqalu lahu zahiran illa idza stu'mila fit tarafir rajih. Dan tidak dikatakan makna pada suatu lafaz itu rajih, zahir, kecuali makna itu dipakai pada sisi yang lebih rajih atau lebih kuat. Paham ini? Walau qala fi ta'rifihi, andai kata beliau mengucapkan pada ta'rifnya, maksudnya definisi tentang zahir, madalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma ihtimali ghairihi lakana awdah. Andai kata beliau al-musannif al-Juwaini rahimahullah mengubah ta'rifnya dengan mengucapkan bahwa zahir adalah lafaz yang menunjukkan dengan dirinya sendiri atas suatu makna yang rajih, yang lebih kuat, bersamaan dengan adanya kemungkinan makna yang lain, lakana awdah. Maka ta'rif tersebut jauh lebih jelas lagi. Paham ini? Paham tak? Paham tidak? Oh jemaah. Paham tidak? Tidak. Bagaimana caranya? Apa yang tidak antum pahami? Andai kata beliau rubah ta'rifnya dengan mengucapkan bahwa lafaz zahir dia adalah lafaz yang dengan dirinya sendiri menunjukkan atas suatu makna yang rajih, bersamaan dengan adanya kemungkinan makna yang lain, maka ini lebih jelas. Thumma qala hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ahaduhuma ay ahadul ma'nayain. Ucapan beliau pada matannya, mahtamala amrayni ahaduhuma adhhar minal akhar. Apa maksudnya ahaduhuma? Huma kembali ke mana? Kata beliau ahadul ma'nayain. Kata salah satu dari dua makna, wa huwal makna alladhi yatabadaru ila dhihni bimujarradis sama'. Dan dia adalah makna yang langsung terbetik di dalam pikiran, ya, hanya dengan mendengarnya. Kan kata beliau tadi, al-zahir, lafaz yang zahir, dia adalah lafaz yang mengandung dua makna, yang dimana salah satu dari kedua makna tersebut lebih nampak. Beliau ingin mendefinisikan lafaz atau makna yang nampak ini dari suatu lafaz, makna zahir ini. Apa itu makna zahir? Bagaimana bentuknya? Supaya kita mengatakan, oh ini makna yang zahirnya ini. Kalau kita dapat suatu kata, punya banyak makna. Bagaimana kita bisa tahu bahwa makna yang zahir, itu ini? Paham ini? Beliau sebutkan cirinya. Kata beliau, makna ini, kalau kita mau tahu, ada tandanya. Kata beliau, wahwal makna alladhi yatabadaru fid dhihni bimujarradis sama'. Dia adalah makna yang langsung terbetik di dalam pikiran, yang muncul dalam pikiran pada saat kita mendengarnya, atau hanya dengan kita mendengarnya. Wahada yukhrijul mujmal, dan lafaz ini mengeluarkan mujmal. Contohnya ikhwas sekalian, sama seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tawaddau min luhumil ibil. Berwudu'lah kalian dari daging unta. Maksudnya berwudulah kalian kalau kalian setelah kalian makan daging unta. Sekarang kalimat tawaddu, berwudulah kalian. Apa yang kalian pahami? Jujur. Berwudu apa? Langsung dipahami tak? Sekarang antum perlu tahu, ternyata para ulama berselisih dalam hukum wudu di sini. Ada yang mengatakan tidak wajib wudu. Yang wajib cuma mencuci tangan. Kenapa? Karena kata wudu dalam bahasa ternyata definisinya salah satunya ghuslul kaffain, mencuci kedua tangan. Andai kata antum belum tahu tadi makna ghuslul kaffain, bahwa ternyata wudu bisa juga diterjemahkan mencuci tangan, apa yang tadi muncul langsung di kepala antum tentang wudu? Wudu yang dipahami. Menunjukkan bersamaan dengan adanya ihtimal makna lain, apa yang langsung terbayangkan? Wudu syar'i atau cuci tangan? Wudu syar'i, padahal ada makna lain. Menunjukkan bahwa makna wudu dengan makna wudu syar'i, ini adalah makna yang paham tidak? Zahir. Kenapa? Ini tadi kata beliau,
Karena dia langsung yatabadar fi dhihn. Langsung itu yang muncul. Paham ini? Ada yang tidak paham angkat tangan. Jujur, tidak apa-apa ya. Rezeki jangan kok di Ramadan. Paham jadi? Yusuf paham? Apa? Maksudnya? Maksudnya kalau guru bahasa ini, ahli bahasa, langsung dia pahami cuci tangan. Ini berarti orang tidak beragama itu. Karena kalau ahli bahasa, bagaimanapun ahlinya dalam bahasa, dia pasti paham. Yang bicara tentang wudhu adalah Nabi. Berarti kita kembalikan ke hakikat apa? Syariah, bukan lugawiyah. Berarti dia ahli bahasa itu. Yang tidak paham itu. Paham ini? Ternyata begitu. Jadi ternyata lafaz wudu itu dipahami ya, memiliki banyak makna. Di antaranya mencuci kedua tangan. Tapi datang dari syarak, wudu yang diinginkan ya wudu ma'rufah. Pahamin? Anak sekarang itu saja tadi. Waktu saya mengatakan ke antum, berwudulah kalian setelah makan daging onta. Apa yang langsung antum pikirkan? Berwudu. Berwudu. Hatta antum tahu maknanya, antum pasti juga akan mengatakan, Nabi kalau dia bilang wudu, pasti wudu yang diinginkan wudu syar'i, bukan lugawi. Walaupun Nabi adalah orang Arab. Sudah kembali kita ke pembahasan hakikat dan majaz. Paham ini? Bahwa suatu lafaz dikembalikan kepada hakikatnya dan itu asalnya. Nah, nanti dilihat siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara adalah syari, berarti hakikat syar'i. Kalau yang berbicara adalah lugaw, hakikat lugawi. Kalau yang berbicara adalah ahlul urf, maka hakikatnya urfi. Nah. Akhirkan. Nah, terus? Yang dipahami secara doanya yang syar'i. Tapi ada ulama sana dia berpendapat bahwa cerita mana lain. Ketika dua begini yang mana dipilih? Pilih yang kuat di sisi antum. Jangan pilih yang lebih ringan. Ini kan kita sudah pelajari. Nah, ini gunanya kita pelajari juga supaya kalau ada permasalahan seperti itu, maunya antum langsung paham itu. Kalau ada contoh, langsung antum ambil masalah fikihnya. Kan masalah fikih dari contoh ini, itu tadi. Masalah hukum berwudu setelah makan daging unta. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Paham ini? Bahkan yang mengatakan tidak wajib, mereka mengatakan bukan wudu yang diinginkan di situ, tapi cuci tangan. Dari mana itu muncul? Dari mana itu muncul perselisihan? Dari ini. Paham tak? Paham tidak? Iqra. Kemudian kata beliau, wa qawluhu adhar minal akhar, yang namanya lafaz zahir, dia adalah lafaz yang mengandung dua makna atau lebih, yang dimana salah satu dari dua makna tersebut lebih kuat daripada makna yang lain. Kata beliau, lidduhuri asbab. Dan kita perlu tahu, nampaknya suatu lafaz di atas lafaz yang lainnya itu memiliki beberapa sebab. Minha akan beliau sebutkan. Iqra. Awalan al-haqiqatu wa yuqabiluha al-majaz. Nahu ra'aitu asadan fa huwa yahtamilu an yakuna al-murada al-hayawan al-muqtaris wa huwa adh-dhahiru li'annahu mawdu'un lahu wa yahtamilu ar-rajula فهو يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترس وهو الظاهر لأنه موضوع له ويحتمل الرجل الشجاع أيوة وحمله عليه التأويل لا يقابل إلا بقرينة ثانيا لا يقابل lihat dulu la yuqabilu dua. Antum baca walaupun antum tambah satu harokat jadi 5 lagi tetap tidak benar. La yuqbalu Perhatikan, la yuqbalu illa biqarinah.
Aywa. ثانيا الاكتفاء وعدم التقدير وعدم التقدير لأن هذا هو الأصل وعدم التقدير لأن هذا هو الأصل فقوله تعالى وجاء ربك ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه والدعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر تأويل على خلاف الظاهر فلا يقبل. أيوة فلا يقبل. ثالثا الإطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة فالظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان مقيدة أيوة. بالإيمان وتقدم ذلك في باب المطلق والمقيد. نعم. رابعا العموم فألفاظ العموم الظاهرة فيه مع احتمال خصوص وحملها على الخصوص تأويله. ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال من لحوم الإبل فقال bukan ibili من لحوم الإبل فقال لا إله إلا الله إبل ibili من لحوم الإبل إبل ibil min luhumil ibil. Aywa. Tadi antum bilang kan ibli. Iya, jangan antum kol-kol. Tawaddau minha al-hadith. Apa? Tawaddau minha Aywa. al-hadith. Al-hadith. فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة. نعم. لأن الوضوء حقيقة الشرعية. حقيقة شرعية. نعم. فيحمل في الكلام الشرعي في كلام الشرع على مراده. نعم. ولا يصح حمله على معنى الثاني على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل ولا دليل فيكون ظاهرا في المعنى الأول. Nah, semoga hafizahullah di antara sebab tersebut yang pertama datangnya suatu lafaz dengan hakikat maknanya dan tidak di atas majasnya. Paham ini? Ini salah satu sebab ya, suatu makna pada lafaz itu lebih nampak dari yang lainnya atau sebab nampaknya makna pada lafaz. Nahu, contohnya ra'aitu asadan. Sekarang kalau ada orang bilang sama antum, saya sudah lihat singa kemarin. Fahuwa yahtamilu an yakuna al-murad al-hayawan al-muftaris. Kata asad di sini ihtimal memungkinkan makna yang lebih dari satu. Mungkin saja dia berarti al-hayawan al-muftaris, hewan buas, dan ini yang lebih nampak. Kenapa? Li'annahu mawdu'un lahu, karena memang itu peletakannya. Dan mungkin juga dia bermakna laki-laki yang pemberani. Hanya saja kalau kita bawa kepada makna yang kedua, hamluhu alaihi ta'wil. Itu namanya ta'wil. Dan la yuqbal illa biqarinah, dan namanya ta'wil itu tidak bisa diterima kecuali dengan qarinah. Ya, baik. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan ra'aitu asadan, saya melihat seekor singa. Kemudian dia inginkan dengan asad di sini ya adalah rajulun syuja. Bisa tidak diterima? Tidak. Kenapa? Tidak ada dalil dan qarinahnya. Kecuali kalau dia mengatakan ra'aitu asadan yakhtub. Saya melihat seorang atau sebuah asad. Saya melihat asad seekor ya. Masa seekor laki-laki pemberani?
Saya melihat seorang Asad yang sedang berkhutbah. Wah, keren kayaknya. Apa makna Asad di sini? Rajulun syuja, karena ada dalil yakhtub. Yang kedua al-iktifa wa adamit takdir. Iya, di antara sebab nampaknya suatu makna, dohirnya suatu makna atau suatu makna dikatakan dohir, itu mencukupkan dengan makna yang terkandung di dalam lafaz dan tidak ditakdir. Lianna hadha huwal asal, karena ini adalah asal pada setiap lafaz kita beramal di atas dohirnya dan mencukupkan diri dengannya tanpa ditakdir dan dimaknai dengan makna yang lain. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuk, dan Rabbmu telah datang. Ini jelas dikatakan Rabbmu jaa, telah datang. Dohir dari ayat ini, annallaha ta'ala yaji'u binafsih, Allah sendiri yang datang. Bukan perkaranya, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya. Allah yang bilang, Rabbmu telah datang. Bukan amru rabbik, bukan wa malaikatu rabbik, wa rahmatu rabbik. Allah mengatakan Rabbuk. Maka kata beliau, waddi'a'u annal murada ja'a amru rabbik, ta'wilun ala khilafid dhahir fala yuqbal. Maka kalau begitu, pengakuan orang yang mengatakan bahwa makna dari ayat yang datang adalah perkara Allah, ini ta'wil namanya. Ya. Ala khilafid dhahir, yang menyelisihi dhahir dari lafaz. Dan ta'wil ini diterima atau tidak? Tidak. Kata beliau, la yuqbal. Kemudian yang ketiga, al-itlaqu wa adamit taqyid. Lafaz itu dibiarkan di atas kemutlakannya dan tidak ditakyid. Maksudnya tanpa dalil. Kaqaulihi ta'ala fi kaffaratidh dhihar fatahriru raqabah. Katanya tahrir raqabah. Ini untuk kafarah apa ini? Dhihar. Kata Allah, wajib bagi orang yang mendhihar istrinya membayar kafarah berupa membebaskan seorang budak wanita. Fadhahiru, maka yang nampak dari ayat ini, anna raqabata ghairu muqayyadatin bil iman. Bahwasanya raqabah itu tidak diikat dengan keimanan, tidak ditentukan dan dipersyaratkan dengan keimanan. Wa taqaddama dzalika fi babil mutlaq wal muqayyad, dan telah berlalu pada bab mutlak dan al muqayyad. Maka lafaz mutlak yang tidak ditakyid, apa namanya? Zahir. Dan lafaz mutlak yang ditakyid apa namanya? Muawwal. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau dia muawwal dan ditakwil tercela dan tidak bisa digunakan. Tidak, ingat. Takwil ada dua. Ada takwil bidalil dan takwil bila. Takwil yang dibolehkan yang mana? Bila dalil. Ya selama ada dalilnya, boleh. Paham gini tak? Yang keempat, al-umum. Datangnya lafaz secara umum. Fa'al-fadul umum dhahiratun fihi ma'ahtimalil khusus. Namanya lafaz-lafaz umum, asalnya ya dia makna yang nampak. Ya bersamaan dengan itu ada makna-makna atau kemungkinan makna-makna khusus. Wa hamluha 'alal khususi ta'wilun. Ya, maka dibawanya lafaz umum tersebut kepada makna khusus itu takwil. Tapi ingat selalu takwil ada dua. Ada yang madmum dan ada yang mahmud. Wa min amsilatil zahiri ma warada fi haditsil Bara' ibn Azib. Dan di antara contoh dari zahir apa yang warid dari hadits Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala, beliau pernah berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang hukum berwudu setelah makan daging unta. Faqala, maka Nabi pun bertanya, berkata, tawaddau minha, berwudulah kalian karenanya. Maksudnya setelah kalian makan daging unta, al-hadits ila akhirih. Fa inna adh-dhahira min al-hadithi anna al-murada ghaslul a'dha'il arba'ah. Maka yang zahir yang nampak dari hadits, dan itu yang mutabadir fi dhihn, bahwasanya yang diinginkan dengan wudu adalah ghuslul a'dha'il arba'ah, mencuci anggota wudu yang 4. Nah, ini maksudnya yang wajib dari wudu. Li'anna al-wudu'a haqiqatun syar'iyyah, karena namanya wudu. Kata wudu itu hakikat syar'iyyah. Fayuhmalu fi kalami syar'i ala muradihi. Sebagaimana yang telah berlalu, namanya lafaz dibawa kepada hakikatnya. Kalau yang berkata adalah lughawi, kembalikan kepada lugah. Kalau yang berkata adalah syari', kembalikan ke mana? Syari', kepada syara'. Yang kalau yang berkata ahlul urf, kembalikan ke urf. Nah sekarang kata wudu dia haqiqah syar'iyyah, ucapan yang datang dari syara'. Maka kata beliau, fayuhmalu fi kalami syar'i ala muradihi. Maka dibawanya juga harus kepada makna
syar'i, sesuai dengan apa yang diinginkan darinya. Wala yasihu hamluhu alal ma'na tsani, dan tidak syah lafaz tersebut atau makna dari lafaz tersebut dibawa kepada makna yang kedua, makna yang lain. Huwa an-nadhafah, yaitu membersihkan, mensucikan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalil, kata beliau, illa bidalilin, kecuali kalau ada dalilnya. Ya, dan hakikatnya la dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makna yang diinginkan dengan wudu pada hadis ini adalah an-nadhafah, melainkan dalil yang lebih nampak yang menunjukkan akan apa? Makna yang diinginkan adalah wudu yang ma'rufah. Fayakunu dhahiran fil ma'nal awal, maka makna yang zahir itu pasti terdapat pada makna yang pertama. Naktafi bihadza insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Besok insya Allah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, dan semoga kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang al-dhahir dan al-awwal besok, supaya pekan depan kita masuk ke pembahasan af'al. Nas'alullaha at-taufiq wal i'anah wat taysir. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama. Allahumma amin.